Hai guys, jumpa lagi bersama saya Bondan Kartika Pradipta NIM K1516012. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai momen jepit apabila ada suatu bentang di kiri dan kanannya ada tumpuan jepitnya. Jadi kiri kanan tumpuan jepitnya. Oke, langsung saja kita ke TKP. Baik, untuk yang pertama adalah soalnya seperti ini. Ada beban P di tengah bentang dengan yang di sebelah kiri P setengah L dan di sebelah kanan P setengah L juga. Ini bentangnya di kiri dan kanan terdapat tumpuan jepit. Tumpuannya jepit semua, beban tunggal dengan jarak setengah L dan setengah L. Oke, mari kita kerjakan bagaimana menemukan rumus momen jepitnya. Yang pertama adalah kita harus membuatnya menjadi tumpuan yang lebih sederhana, yaitu diubah menjadi bentuk sendi dan roll. Saya gambar dulu bentuknya. Saya ubah dulu ke bentuk sendi dan roll. Baik, gambarnya seperti ini. Selanjutnya adalah menggambar lendutannya dan sudut kelengkungannya. Ini di sebelah kiri ada alfa A terhadap beban P dan di sebelah kanan ada alfa B terhadap beban P. Di bawah A ada RA terhadap beban P dengan rumus P kali B per L. Ini B nya saya ganti menjadi setengah L dan didapat hasil setengah P. Begitu juga RB terhadap P, rumusnya adalah PA per L. Saya masukkan A nya diganti setengah L dan hasilnya sama karena bebannya ada di tengah. Jadi RA RB sama dan sudut kelengkungannya juga nanti kita hitung. Selanjutnya adalah menggambar BMD nya. BMD nya seperti ini. Oke, BMD dengan momen maksimal maksud saya PAB per L. A dan B saya ganti menjadi setengah L karena A di sini setengah L dan B juga setengah L per L dan didapat hasil 1/4 PL. Saya tunjukkan hasilnya. Baik, BMD sudah ketemu, jadi kita sekarang bisa mencari rumus sudut A terhadap beban P dengan rumus luasan A ke B dikalikan jarak titik berat ke B dibagi EIL. Saya masukkan P A B A plus 2B EIL. Oke, untuk rumus awalnya adalah seperti ini. A dan B akan saya ganti menjadi setengah L karena menyesuaikan di soal, karena jaraknya setengah L. P kali setengah L kali setengah L kurung setengah L plus 2 kali setengah L per EIL, dan saya dapatkan hasil 3/8 PL kuadrat per 6 EI. Hasilnya ada seperti ini.
Saya kira untuk alfa B terhadap P rumusnya juga sama, mengingat bebannya ada di tengah, tepat di tengah, dimana di kiri beban P jaraknya setengah L dan di sebelah kanan beban setengah L juga. Oke, saya buktikan alfa B terhadap P, luasan B ke A dikali X, yaitu titik berat menuju A per EIL. Untuk rumus awalnya adalah seperti ini. Untuk A dan B diganti sesuai soalnya. A dan B saya ganti setengah L karena jaraknya setengah L. Dan didapat hasil yang sama juga karena bebannya ada di tengah, jadinya sama antara yang kiri dan kanan. Baik, setelah langkah pertama saya lanjutkan ke langkah kedua, yaitu menambahkan beban 1 kN ke salah satu tumpuan. Yang pertama adalah saya tambahkan ke yang sebelah kiri terlebih dahulu. Saya gambar pendudukannya ada seperti ini. Ini adalah alfa A terhadap momen A sampai dengan 1, dan ini alfa B terhadap momen A sampai dengan 1. Ini diberi beban 1 kN. Untuk RA nya terhadap momen 1 kN sama dengan MA per L, begitu juga yang B, tapi arahnya berlawanan, MA per L. Oke, sudah. Selanjutnya begini, saya tunjukkan gambarnya terlebih dahulu. Berikutnya adalah saya akan menggambarkan BMD nya terlebih dahulu. Ini adalah BMD nya. Saya gambarkan titik beratnya juga. Oke, bentuknya adalah segitiga. BMD sudah. Sekarang saya akan mencari rumus alfa A terhadap momen 1 kN dengan rumus luasan A ke B dikalikan titik berat menuju B per EIL, dan rumusnya setengah dikali 1 dikali L dikalikan 2 per 3 L EIL. Saya dapatkan hasilnya L per 3 EI. Dan untuk yang alfa B terhadap momen 1 kN, rumusnya tinggal dibalik saja. Luasannya tetap sama, setengah kali 1 kali L, dan titik beratnya sepertiga L. Dan saya dapatkan hasil L per 6 EI. Oke, saya tunjukkan hasilnya. Untuk perbandingan, untuk alfa A L per 3 EI, dan untuk alfa B L per 6 EI. Oke, sudah. Yang ketiga adalah saya akan menambahkan beban 1 kN di sebelah kanan, karena yang tadi di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Saya gambarkan dulu. Berikut gaya-gayanya. Alfa A
terhadap momen B 1 kN meter, dan yang ini alfa B momen 1 kN meter. Ini 1 kN meter. Rumusnya RA terhadap momen B 1 kN meter MP per L ini juga sama. Berikut ini adalah gambarnya, saya tunjukkan. Baik, setelah itu saya akan menggambarkan BMT nya. Berikut juga dengan titik beratnya. Berikut ini adalah gambarnya. Baik, setelah itu kita akan bisa mencari alfanya. Alfa A terhadap momen B 1 kN meter. Rumusnya sama seperti yang langkah kedua, hanya dibalik saja. Dan untuk luasan A, AB, luasan A ke B dan luasan B ke A tetap sama, setengah kali 1 kali L. Yang berbeda hanya titik beratnya yang hanya dibalik-balik saja, disesuaikan dengan gambarnya. Oke, beginilah hasilnya. Bisa dibandingkan sendiri. Ini hanya dibolak-balik rumusnya karena bentuk BMD-nya juga berkebalikan. Makanya rumusnya berkebalikan dan titik beratnya dari titik A ke titik A atau ke titik B berkebalikan juga. Setelah itu ketemu semua, saya bisa mencari momen jepit di B maupun di A, dikembalikan ke asalnya lagi. Ini langkah keempat. Yang untuk rumusnya ada dua, alfa A terhadap B momen A untuk menulis rumusnya ini diharapkan untuk teliti karena rumusnya ini panjang dan sedikit memakan waktu dalam menulisnya, juga terlalu banyak notasi, jadi hati-hati untuk menulis rumusnya seperti ini bisa digunakan di soal momen jepit apapun apabila di sebelah kiri dan kanannya terdapat tumpuan jepit. Setelah itu disubstitusikan atau dieliminasi, ya terserah dengan Anda yang lebih mudah yang mana. Kalau saya sendiri menggunakan substitusi. Persamaan yang pertama, alfa A terhadap B dikurangi momen B dan persamaan yang kedua sama, momen A
alfa B terhadap P min MB kali alfa B berikut ini adalah rumusnya jika saya menggunakan metode substitusi. Persamaan yang pertama, MA sama dengan alfa A terhadap P dikurangi MB dikali alfa B terhadap, maksud saya yang ini alfa A ya, alfa A terhadap MB sama dengan 1, dan yang bawah alfa A terhadap MA sama dengan 1. Dan untuk persamaan yang kedua, alfa B terhadap P dikurangi MB dikali alfa B terhadap MB sama dengan 1 per alfa B terhadap MA sama dengan 1. Oke, saya substitusikan. Saya kasih rumusnya seperti ini. Jadi rumus ini bisa digunakan di soal manapun apabila terdapat tumpuan jepit di kiri kanan bentangnya. Baik, setelah itu saya masukkan semua yang sudah saya temukan tadi. Alfa A terhadap momen A 1 kN, L per 3 EI dikalikan 3/8 PL kuadrat per 6 EI yang sudah saya cari tadi. Alfa B terhadap P dan alfa A terhadap P sama ya, karena dia bebannya ada di tengah bentang tepat, makanya dia bisa sama. Yang bawah alfa A terhadap MA 1 kN, L 3 EI, LB alfa B terhadap MP sama dengan 1 kN juga alfa 3 EI min alfa B terhadap MA1 alfa EL per 6 EI. Oke, begini hasilnya. Saya sederhanakan, saya mendapatkan 1/8 PL untuk momen jepit di B. Karena tumpuan bebannya ada di tengah bentang, maka momen jepit di A maupun di B sama rumusnya. Untuk pembuktian silahkan bisa dibuktikan sendiri dengan rumus yang saya tampilkan tadi. Berikut ini adalah hasilnya, bisa dibandingkan sendiri. Untuk hasil akhirnya sama ya, karena bebannya ada di tengah. Setelah itu saya gambarkan bentuk BMD akhirnya.
BMD ini penggabungan dari ketiga bentuk BMD tadi. Apabila digambar bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya adalah seperti ini. Baik, sudah. Setelah itu SFD-nya untuk yang di A menggunakan rumus RA kali P plus RA momen 1 kN meter. Dan untuk yang B, RB dikalikan terhadap P dikurangi RB terhadap momen 1 kN meter. Berikut adalah hasil akhirnya. Sebelum saya lanjut ke soal berikutnya, saya tampilkan terlebih dahulu cara pengerjaannya dari awal sampai hasil akhirnya. Untuk soal yang kedua adalah bentuknya yang seperti ini. Ini ada beban merata dengan jarak L, dan apabila ada temuan jepit di kiri kanannya. Bagaimana cara mencari momen jepitnya di A dan B? Oke, akan saya bahas untuk kali ini. Yang pertama adalah mengubah ke bentuk sederhana, yaitu bentuk sendi dan roll, sama seperti sebelumnya. Jadi ini untuk momen jepit, langkah-langkahnya sama ya, mulai dari mengubah ke bentuk sederhana, terus mencari BMD nya, menambahkan beban 1 kN di kiri atau di kanan atau dua-duanya, lalu disubstitusi, dieliminasi atau dibagi, lalu digambarkan BMD-nya. Jadi kurang lebih sama seperti tadi. Saya gambarkan bentuknya. Ini ada beban merata Q, dan saya gambarkan landutannya. Ini ada alfa A terhadap Q dan alfa B terhadap Q, dengan di kiri dan di kanan ada RA dan RB dengan rumus setengah QL dan di RB setengah QL. Berikutnya adalah saya akan menggambarkan BMD nya. Dengan momen maksimal sebesar 1/8 QL kuadrat. Saya tunjukkan hasilnya.
Setelah itu saya akan mencari alfa A terhadap Q dengan rumus luasan A ke B dikalikan jarak titik berat terhadap P per EIL. Ini saya hitung keseluruhan, jadi tidak perlu yang kiri saja atau kanan saja, jadi ini lebih mudah pengerjaannya. EIL tetap ya. Untuk momen maksimal saya masukkan rumusnya 1/8 GL kuadrat dan didapatkan hasil akhir GL pangkat 3/24 EI. Saya tunjukkan hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Jadi untuk alfa B terhadap Q kurang lebih sama hasil akhirnya, GL pangkat 3/24 EI, karena bebannya merata di seluruh bentang. Berikutnya adalah yang langkah kedua, memberi beban 1 kN di sebelah kiri bentang. Saya gambarkan. Begini adalah gambarnya. Saya gambarkan BMD-nya. Dan untuk titik beratnya saya gambarkan juga. Ini hasilnya. Untuk alfa A terhadap momen 1 kN hasilnya sama seperti soal yang pertama, yaitu L per 3 EI, dan alfa B terhadap momen 1 kN L per 6 EI. Jadi tidak perlu mencari lagi, karena di soal sebelumnya sudah saya cari dan hasilnya sama. Jadi di soal apapun tetap menggunakan penambahan 1 kN ini di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau dua-duanya, karena ini tumpuan jepitnya ada di kiri dan ada di kanan, jadi saya tambahkan di kiri kanannya. Untuk soal apapun tetap sama, penambahannya 1 kN. Berikutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu menambahkan beban 1 kN di sebelah kanan. Ini ada RA terhadap momen B 1 kN, ada MP per L. Ini ada RB terhadap momen 1 kN juga sama MB per L, dan saya gambarkan BMD nya. Sekaligus jarak titik beratnya. Berikut ini adalah gambarnya. Setelah itu saya akan mencari alfa A terhadap momen B 1 kN dan alfa B terhadap momen B 1 kN.
yang sudah saya dapatkan di soal sebelumnya. Jadi saya tidak perlu mengulangi perhitungannya lagi karena sudah ada di soal sebelumnya. Kalau Anda ingin melihat bagaimana cara mencari langkah kedua dan langkah ketiga ini, silahkan mengulangi lagi pembahasan yang soal pertama, karena di soal pertama sudah saya bahas mengenai ini penambahan beban 1 kN di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Berikutnya adalah langkah yang keempat, mensubstitusikan rumus yang sudah saya tampilkan di soal yang pertama. Jadi yang di soal yang kedua ini hanya saya tampilkan hasilnya saja, karena di semua soal tetap sama seperti ini cara pengerjaannya. Kalau merasa ingin mengulangi lagi bagaimana cara menemukan rumus ini, silahkan bisa mengulangi pembahasan yang soal pertama, karena di soal pertama yang tadi saya sudah membahas mengenai rumus ini. Jadi rumus ini bisa digunakan di soal apapun apabila tumpuan jepitnya ada di kiri dan di sebelah kanan. Berikut ini adalah rumusnya. Saya bacakan. MP sama dengan alfa A terhadap momen A 1 kN dikali alfa A terhadap beban Q dikurangi alfa A terhadap beban Q dikalikan alfa B terhadap momen A 1 kN per alfa A terhadap momen 1 kN di A dikalikan alfa B terhadap momen B 1 kN dikurangi alfa B terhadap momen A 1 kN dikalikan alfa A terhadap momen B 1 kN. Setelah itu saya masukkan rumus-rumusnya ini yang sudah saya cari di tayangan sebelumnya. L per 3EI dikalikan Q L pangkat 3 per 24 EI. Ini juga sama, QL pangkat 3 per 24 EI, karena bebannya merata di semua bentang, jadi kiri kanannya sama. Berikut ini adalah hasilnya. Setelah saya sederhanakan, saya dapatkan hasil QL kuadrat per 12 untuk momen di B. Untuk momen di A juga sama rumusnya, QL kuadrat per 12. Saya tidak perlu membuktikan ini karena rumusnya sama, karena ini bebannya merata di semua bentang. Jadi untuk A atau B, kiri kanan, rumusnya sama, bentuknya seperti ini. Berikutnya adalah saya akan menggambarkan BMD-nya. BMD-nya gabungan antara tiga bentuk tadi. Karena ini beban merata, jadi bentuknya melengkung, kurang lebih seperti ini.
ini melengkung. Untuk soal yang pertama lurus ya garis ini, karena beban titik, dan yang soalnya kedua ini beban merata. Oke, sudah. Akan saya tunjukkan hasilnya dari yang pertama sampai yang hasilnya. Berikutnya adalah mencari SFD-nya, yang rumusnya sama seperti di soal yang pertama tadi. Berikutnya adalah saya gambarkan saja bentuknya seperti apa. Karena ini beban merata, bentuknya miring ya, seperti ini. Baik, saya tunjukkan juga untuk soal yang pertama tadi sebagai perbandingan. Jadi untuk tahap-tahapnya sama ya, dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya sama. Yang pertama kita akan ubah menjadi bentuk sederhana dulu, yaitu bentuk sendi dan roll. Berikutnya yang kedua adalah penambahan beban 1 kN di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan atau dua-duanya. Karena ini tumpuan jepitnya ada di sebelah kiri dan kanan, maka saya tambahkan di sebelah kiri dan kanan. Berikutnya adalah yang langkah keempat, yaitu mensubstitusikan rumus. Ini rumusnya bisa dipakai di soal apapun ya. Ini dua soal yang berbeda menggunakan rumus awal rumus yang sama, namun hasil akhirnya berbeda, dan bentuk SFD-nya BMD juga beda. Oke, demikian pembahasan untuk kali ini mengenai momen jepit apabila di suatu bentang ada tumpuan jepit di kiri dan kanan, dan apabila ada sedikit kurangnya dan banyak lebihnya, mohon maaf. Bye.